Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di sesi online HOTK Dunamis pada hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semuanya untuk seperti biasa kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin tidak mudah bagi kita semuanya. Ada banyak sekali berita dan banyak sekali cerita, updates yang mungkin membuat hati kita merasa tidak enak, yang membuat emosi kita bergejolak dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu semua, saya mau ajak kita semuanya untuk sama-sama percaya bahwa Tuhan kita tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang mengenal kita. Dia adalah Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati kita. Dia mengerti kekuatan kita. Dia adalah Tuhan, tetap adalah El Shaddai. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia memiliki banyak sekali nama yang mewakili karakter-karakternya, dan kita semua mau sungguh-sungguh percaya bahwa karakter-karakter itu adalah karakter yang sangat-sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, ketika kita tidak bisa melihat kemana kakinya melangkah, ketika kita tidak bisa mengerti rencana dan jalannya, mari sama-sama saya ajak kita percaya bahwa hatinya adalah sangat-sangat baik buat kita. Dia ingin yang terbaik buat kita. Mari saya ajak kita semuanya untuk memuji menyembah Tuhan dengan satu lagu ini. Judul lagu ini adalah Here Again, di tempat ini sekali lagi. Saya merasa bahwa lagu ini adalah satu lagu yang memancarkan kerinduan. Kita mau berdoa dan menyatakan, Tuhan, Kau yang hadir di tempat ini sekali lagi. Mungkin kami nggak bisa memutar waktu kembali. Mungkin ada hal-hal yang kami sesali. Dan kami juga tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tapi saat ini Tuhan, seperti janji-Mu, biar Engkau yang hadir, biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu Here Again. Can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, come, Lord. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oke, kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk firman seperti biasa. Dan jujur saya nggak tahu apa yang akan dibahas oleh Ibu Glory hari ini, spiritual MRI ini. Tapi saya rasa pasti berkaitan dengan hati kita. Dan MRI itu kan scanning gitu ya, dan berkaitan dengan hati kita pasti. So selalu saya ingat lagu ini kalau kita bicara soal hati. Dan I think satu hal yang bisa, sebenarnya ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang nggak mudah seperti sekarang, which is sangat nggak mudah. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang meninggal karena COVID. Ada sekeluarga, anggota keluarga teman juga yang meninggal. Dan setiap hari kita lihat berita-berita yang semakin lama semakin mengerikan gitu rasanya. Semua orang kena, angka kematian terus meningkat, angka positif terus meningkat. Dan rasanya kalau kita membiarkan itu terus yang menguasai hati dan pikiran kita bisa stres pasti setiap hari. Dan akhirnya kita bisa menyerah. Entah menyerah sama Tuhan, entah menyerah dalam yaudahlah nggak usah jaga prokes gitu, nggak usah, ya menyerah, semuanya menyerah. Dan menyerah selalu nggak pernah bagus ya, kecuali berserah. Kita kan nggak menyerah ya, kita berserah sama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hari-hari ini? Saya suka berpikir, satu, kita bisa mengucap syukur. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita punya, selalu saya bilang, Tuhan yang sayang sama kita, tapi juga Tuhan yang selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Ya, gak pernah habis di hidup kita. Dan bersama Dia, karena kita punya bersama Tuhan yang baik ini, kita akan terus berjuang dan untuk tetap setia sampai garis akhir bersama Tuhan kita. Amin. Saya mau ajak kita untuk merenung sebentar, mengingat satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan jadikan itu pegangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita masih diizinkan Tuhan ada di tempat ini, di bumi ini, maka Dia punya kebaikan-kebaikan lain yang lebih besar, lebih luar biasa dari yang paling luar biasa yang terjadi di masa lampau, yang Dia masih mau berikan buat kita. Apa itu? Setiap orang pasti beda-beda, tapi percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sungguh baik, sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan dari hatimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Salam mengikuti sesi pelajaran hari ini. Tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di hari Jumat ini ya. Puji Tuhan juga kita tadi juga sudah swab antigen dan hasilnya negatif. Ya, terus kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya juga supaya kita bisa tetap sehat dan tetap bisa merekam untuk YouTube ini dan bisa tetap memberkati Anda semuanya ya. Oke. Malam hari ini seperti janji saya kita akan berbicara tentang spiritual MRI seperti yang saya janjikan di Jumat yang lalu. Tetapi sebelumnya kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh kami kasih dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan, ini adalah kesempatan yang istimewa yang kami tidak mau digantikan oleh apapun juga di dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan, Engkau yang hadirat-Mu yang datang malam hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Supaya apapun yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat topik malam hari ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh kami pahami, boleh kami tangkap, kami mengerti, karena hanya kebenaran yang kami mengerti inilah yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan semua doa ini bukan di dalam nama kami yang tidak layak, melainkan di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami, yang punya kuat kuasa atas hidup kami. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari kita katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumat lalu kita sudah belajar tentang boker. And there was morning ya. Nah, yang artinya saya katakan penetration, penerobosan ya. Penerobosan apa? Penerobosan terangnya Tuhan ke dalam setiap sisi kehidupan kita di dunia ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Bahkan kita kemarin udah tahu saya banyak dapat WA teman-teman, ibu-ibu yang mengatakan boker tov Ibu Glory ya besok paginya. Saya sungguh bersuka cita dan saya juga mengatakan boker tov. Tetapi persoalannya bagaimana realnya?
terang Tuhan itu bisa menerobos. Sungguh-sungguh bisa boker, bisa penetration gitu ya kan. Membobol semua yang buntu, menerangi semua yang gelap, membereskan semua yang mandek. Ya bukan. Kalau kita hanya bilang boker-boker dan tidak terjadi apa-apa. Ya, saya tidak mau seperti itu. Kita bukan hanya rapalan saja ya. Nah, untuk itu malam hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca dulu Mazmur 1. Itu tidak panjang ya, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6-nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa hasilnya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lawannya bukan demikian orang fasik. Saya waktu itu sudah pernah jelaskan ya, bedanya orang fasik dengan orang kafir. Orang kafir orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang kenal Tuhan tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta ya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Siapa di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin menjadi orang yang seperti digambarkan oleh Mazmur 1 ini? Yaitu seperti pohon ditanam di tepi aliran air, ya kan? Yang berbuah pada musimnya, ya. Lalu juga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang ingin menjadi orang yang seperti ini? Tulis saya di live chat Anda ya. Nah, sebenarnya sudah cukup jelas sebetulnya ya. Tuhan itu memberi bocoran gitu. Seperti apa dan bagaimana kalau Bapak, Ibu, Saudara, Anda semua dan saya ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya bukan? Tapi seringkali walaupun sudah jelas seperti ini, masih ada juga orang yang bertanya, contoh realnya itu bagaimana sih Bu? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, apa saya harus kemana-mana pegang Alkitab kemana-mana seperti itu kah? Gitu ya. Nah, itu sebabnya dijelaskan malam hari ini ya. Merenungkan itu meditate atau meditation atau meditasi ya. Jadi Christian meditation itu bukan mengosongkan pikiran, hati-hati ya, melainkan merenungkan firman Tuhan. Itulah Christian meditation. Hati-hati. Jadi meditasi Kristiani itu tidak pernah ada yang namanya mengosongkan pikiran. Jadi kalau Anda ikut meditasi dimanapun itu, siapapun yang mengadakannya, ya hati-hati sekali. Jangan pernah mau ikut meditasi yang mengosongkan pikiran. Karena Christian meditation yang Tuhan minta adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, contoh orang yang expert gitu dalam meditasi firman Tuhan itu siapa? Gak ada lain. Ya, contoh yang sempurna gitu ya, pastinya adalah Yesus sendiri. Suatu hari kok gitu Bu Glory? Suatu hari para muridnya itu memohon kepadanya, Lord, teach us to pray. Ya, itu di Lukas 11 ayat 1. Dan lahirlah yang kita kenal sebagai the Lord's Prayer. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, doa Bapak kami. Ya, nah kalau Anda dan saya mempelajari doa Bapak kami, kita akan menyadari bahwa doa ini sebenarnya adalah sebuah koleksi. Koleksi apa? Koleksi dari meditasi Yesus akan firman Allah. Nggak percaya? Kenapa begitu? Gitu ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, setiap kata atau setiap kalimat di dalamnya, di dalam doa Bapak kami ini, di dalam the Lord's Prayer, itu adalah firman Tuhan dari perjanjian lama. Yang saya percaya, ya, yang saya percaya, Tuhan Yesus itu mememorize, mengingat gitu, merenungkan, memeditate itu.
Ya, saya berikan contohnya. Nanti Anda baca sendiri seluruhnya, tetapi saya memberikan contohnya yang dari Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Itu ada di Perjanjian Lama. Mereka akan menguduskan namaku. Yesaya 29 ayat 23. Lalu kalau Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu ada di Perjanjian Lamanya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, yang bukan jadi bagianku nggak usah. Ya, ada di Amsal. Anda baca ya nanti. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu ayat 12-nya. Di Perjanjian Lamanya, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Mazmur 79 ayat 8a. Lalu kalau ayat 13b-nya, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada nggak di Perjanjian Lamanya? Ada di Tawarikh. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hampir kata per kata istilah saya. Kalau Anda dan saya mau mempelajari sungguh-sungguh the Lord's Prayer, ya, Anda akan melihat perbandingannya, semuanya ada di kitab, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Ezra, Ayub, Mazmur, Yeremia, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan kitab-kitab lain di Perjanjian Lama. Kalau Anda sungguh-sungguh mencarinya, ya, Yesus itu merenungkan dan mengingat begitu banyak firman di Alkitab, ya, sehingga dia itu dapat mengutipnya secara otomatis dan begitu saja. Maksudnya apa? Secara natural gitu, nggak dibuat-buat. Hampir di setiap sikon yang dia hadapi dalam hidupnya sebagai manusia di dunia ini. Teristimewa di dalam situasi-situasi kritis hidupnya. Di awal pelayanannya, coba Anda lihat di awal pelayanannya, saat ia dicobai di padang gurun oleh setan, dia melawannya dengan apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Lalu dia lanjutkan dengan firman dari Perjanjian Lama, betul? Anda nanti cek di Matius 4 ayat 1 sampai 11, ya. Bahkan ketika dia menanggung penderitaan di kayu salib. Orang lain mungkin menanggung penderitaan seperti yang Tuhan tanggung. Udah gak bisa mikir lain kecuali kesakitan. Tapi Tuhan Yesus bisa berdoa kepada Bapaknya dengan firman. Bukan doa yang sekedar bilang tolongin aku, bukan. Tetapi dengan firman yang dia ingat. Dan dia menyuarakannya dengan keras. Mari kita lihat. Matius 27 ayat 46 ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata itu ada di Perjanjian Lama di Mazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kita lihat lagi di Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ini di terakhirnya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ternyata itu ada di Mazmur 31 yang berkata ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. So tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus itu sangat mencintai firman Tuhan. Sehingga dia mengingatnya. Dan menggunakannya di dalam setiap situasi dan kondisi hidupnya. Teristimewa justru ketika dia, Tuhan kita ini, menghadapi yang namanya evening. Sisi evening sebagai manusia, dia menghadapi sisi evening itu. Waktu darkness, waktu chaos, coba menyerang dia. Ya bukan? Nah, harusnya ketika kita merenungkan ini, kenapa Tuhan Yesus di waktu dia menghadapi eveningnya, dia menggemakan firman Tuhan. Harusnya kita bertanya, mengapa? Mengapa begitu? Ya, karena Yesus sungguh paham bahwa firman Tuhan itulah the light. Terang itu sendiri. Yang saat terang itu diucapkan, dideklarasikan. Terang itu akan menerobos. Terang itu akan boker. And there was morning. Ya, siapa paham? Tulis amin dulu di live chat Anda.
Ya, firman apa saja yang perlu kita memorize, yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan? Ya, sebetulnya semua firman sebenarnya, ya. Semakin banyak firman yang Anda baca, Anda renungkan, Anda hafalkan, akan semakin powerful saat Anda menghadapi sikon apapun di dalam hidup Anda. Termasuk saat Anda juga ada di sisi evening dalam perjalanan hidup Anda. Mengapa begitu? Ya, karena setiap kali Anda menghadapi sikon tertentu, Roh Kudus itu sebenarnya akan mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan firman yang Anda sudah baca, Anda sudah renungkan, apalagi sudah Anda hafalkan. Bukan Roh Kudus gak mau ingetin loh. Saya pernah kasih ilustrasinya. Seperti Anda mau pasang CD di mobil seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang udah pakainya USB. Tapi kalau sebelum waktu ini kan suka CD lagu. Mungkin itu tracknya ada 10. Tapi Anda coba track 1 kosong. Track 2 nggak keluar. Sampai track 10 nggak keluar. Lalu Anda berhenti dan Anda tengok. Ternyata nggak ada CD-nya memang. Ya mau Anda pencet berapa kali juga tidak bisa. Jadi bukan Roh Kudus tidak mau mengingatkan. Ya, tetapi ketika Anda sudah membaca kebenaran firman, merenungkan, apalagi Anda menghafalkannya, ketika Roh Kudus itu mengingatkan dan Anda ucapkan itu, Anda deklarasikan, jadilah terang, maka terang itu pun terjadi. Firman itu yang akan firman itu. Jadi bukan sekedar Anda berkata boker gitu, bukan. Ya, tetapi firman itu yang akan boker. Firman itu yang akan menerobos kebuntuan, menghalau kuasa kegelapan yang mencengkeram hidup Anda, mencengkeram usaha Anda, sukacita Anda, damai sejahtera Anda, rezeki Anda, dan banyak hal lain di dalam kehidupan Anda dan saya. Siapa menangkap ini? Tulis amin sekali lagi di live chat Anda. Ya, gitu. Paham ya? Makanya Anda dan saya harus sungguh menangkap dulu. Anda yang ikut sesi ini tapi belum ikut sesi yang kemarin, yang boker, and there was morning, Anda coba dengarkan dulu yang tentang boker, ya. Nah, tapi itu Anda harus tangkap dulu. Mengapa Tuhan itu kok mengulang-ulang frasa jadilah petang dan jadilah pagi. Kan saya bilang begitu. Evening best and morning come, ya. Sejak hari pertama sampai dengan hari ke-6 selesai penciptaan gitu. Pasti saya bilang kemarin kan nggak meaningless. Dan saat Tuhan mengawali penciptaan alam semesta ini dari nggak ada menjadi ada, itu adalah dengan Dia berfirman. Bukan dengan Dia ngapa-ngapain, dengan Dia berfirman. Dia mendeklarasikan jadilah terang dan terang itu pun jadi. Ya. Nah, apa yang dideklarasikan terang? Karena apa? Karena firman-Nya itulah terang itu. Ya, terang itu sendiri. Kalau terang itu, kalau firman itu diucapkan dalam kuasa namanya, ada kuasa Bapak Ibu Saudara yang akan menerobos masuk ke sikon apapun di dalam hidup Anda dan saya. Siapa sepakat dengan firman Tuhan? Tulis amin di live chat Anda. Ya. Nah, sekarang persoalannya begini. Ingat nggak waktu kita belajar yang 2 minggu lalu? Yang seminggu lalu kan kita belajar tentang boker, ya. And there was morning. Tetapi 2 minggu lalu Anda dan saya belajar apa? Ebenezer. Ingat ya? Waktu kita belajar Ebenezer, saya berkata bahwa awal dari pertolongan Tuhan, penerobosan Tuhan, intervensi Tuhan. Ingat yang Tuhan itu mengguntur di Mispa, jangan pernah lupa itu, ya. Awalnya itu adalah ketika ada yang namanya pertobatan. Pertobatan. Ada hati yang berbalik kepada Tuhan. Ingat ya? Nah, tapi saya juga bilang 2 minggu lalu bahwa seringkali kedagingan atau kesombongan kita ini yang seringkali kita itu menjadi merasa begini, aku baik-baik saja kok, aku kan bukan orang jahat, kayaknya nggak ada yang salah di dalam diriku, ya. Nature-nya orang itu kebanyakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tidak ya puji Tuhan, ya. Tapi kebanyakan sebagian besar orang itu tidak merasa dirinya orang jahat. Jadi apa salah gua gitu ya kan. Amsal 16 ayat 2 berkata segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Nah pertanyaannya begini.
bagaimana supaya kita terhindar dari dosa kesombongan yang merasa bahwa jalan kita itu sudah bersih gitu. Gimana caranya supaya kita itu terhindar dari dosa kesombongan ini? Dan kalau ada dosa itu kita bisa sembuh, gitulah gampangnya ya. Nah, inilah yang namanya spiritual MRI ya. Seperti Anda kan, kalau Anda itu datang ke dokter dengan keluhan tapi nggak jelas gitu. Dengan keluhan tertentu, saya ini kok pusing terus dok. Saya tuh kok kaki saya tuh sakit terus, saya kok kesemutan terus. Saya kok ini dan itu, perut saya kok mules terus gitu ya kan. Saya kok diare nggak kelar-kelar gitu misalnya ya. Sebenarnya ada apa gitu ya. Lalu dokter seringkali bilang begini, oh ya sudah Pak, Bu, Mas, Mbak ya kan. MRI saja deh. Gitu ya kan, supaya apa? Supaya jelas, ya bukan? Kalau sudah jelas nanti dari hasil MRI-nya bisa dilakukan pengobatan yang tepat, entah itu diberi obat ya yang harus diminum, entah disinar dengan fisioterapi, bahkan sampai operasi. Operasi juga nggak boleh sembarangan, betul? Harus tepat sasaran, ya. Artinya penyakitnya bisa diterobos. Setelah tahu di mana sakitnya bisa diterobos. Baik itu dengan obat, dengan sinar, dengan operasi. Ya bukan? Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara juga terjadi pada jiwa kita ini. Ya, Tuhan itu Bapak Ibu Saudara pastinya sangat kepingin menolong Anda dan saya. Ya, siapa bilang amin? Siapa percaya bahwa Tuhan itu pasti ingin banget menolong saya? Siapa bilang amin? Tulis dulu di live chat Anda. Ya, karena ini awalnya kalau Anda sudah, bahasa Arabnya bilang suudon gitu ya kan. Anda sudah curiga gitu. Tuhan itu jangan-jangan mau menolong Ibu Glory, tapi kalau nolong saya nggak mau. Nah itu nggak pernah bisa ditolong sama Tuhan gitu ya. Harus percaya dulu. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang itu tidak mengizinkan Tuhan menolong mereka. Kenapa? Mungkin bilang gini, masa Bu Glory, saya pasti masa tante, Tuhan, saya nggak izinkan Tuhan menolong saya. Ya kan? Nah, tetapi seringkali memang begitu adanya. Kita tidak mengizinkan Tuhan menolong kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengerti apa yang salah di dalam hidup kita. Ya kan? Ketika kita tidak mengerti apa yang salah di dalam hidup kita, ya Tuhan tidak kita izinkan untuk menolong. Untuk mengoperasi kita. Ya kan? Karena kita berpikir kita baik-baik saja. Apa akibatnya? Ya kita nggak pernah sungguh bertobat. Dan akhirnya juga nggak pernah mendapat obat yang pas. Ya tos, as simple as that. Ya. Apa obatnya itu? Untuk jiwa kita ini. Firman Tuhan tadi. Terang itu tadi. Ya. Nah, kalaupun orang-orang seperti ini yang belum ngerti sakitnya di mana ini, ikut-ikut mendeklarasikan firman Tuhan, ya nggak apa-apa sih, ya kan, tetapi nggak tepat sasaran gitu. Cuman seperti rapalan saja. Anda ingat setiap kali ada bencana, setiap kali ada wabah, musibah, apapun begitu, ya kan. Selain masyarakat umum itu memperdengarkan lagunya Ebit GAD, ya kan. Ebit GAD, katanya Tuhan sudah bosan mungkin, ya seperti itu. Saya selalu mendengar tuh, kalau ada bencana termasuk bencana COVID ini, pandemi. Tetapi untuk orang-orang Kristen, orang Kristiani, beda lagi. Nggak cuma Ebit, ditambah satu lagi, Mazmur 91. Itu sudah menjadi seperti rapalan akhirnya. Ya gitu. Nah, saya sungguh berdoa supaya Anda menangkap ini. Ya, itu sebabnya kita butuh yang namanya spiritual MRI. Ya. Untuk apa? Untuk mengobservasi dulu jiwa kita ini sebelum kita asal ngomong gitu, asal sebut, asal seperti rapalan saja Mazmur 91 itu, ya. Nah, apa yang bisa kita pakai? Pertanyaannya kan begitu. Spiritual MRI itu apa, Bu Glory? Alatnya apa? Kalau MRI yang beneran itu kan seperti yang broadcast dibuat oleh Deo itu gambarnya, iya kan? Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Saya itu sering memakai yang namanya The 10 Commandments atau 10 perintah Allah sebagai spiritual MRI saya.
Ya, pastinya, don't get me wrong. Ya, jangan salah tangkap. Bahwa 10 perintah Allah itu pastinya tidak dapat menyelamatkan Anda dan saya. Ya, saya tidak bilang bahwa karena melakukan 10 perintah Allah kita akan mendapatkan hidup yang kekal. No, tidak begitu. Kita semua sama-sama tahu bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah Allah. Ya, bukan karena pekerjaan kita, ya bukan, makanya kita tidak boleh ada yang menyombongkan diri, Efesus 2 ayat 8-9, semata-mata hanya karena iman percaya, karena Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja di dalam hidup kita, jalan kebenaran dan hidup, itulah yang membuat kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Itu sudah pasti. Ya, kita tidak usah diskusikan lagi. Saya berharap Anda semuanya sudah tahu. Ya, tetapi begini, saat Anda dan saya mau membaca atau memeditasi 10 perintah Allah, the 10 commandment ini, ya kan, dalam terang Roh Kudus, perlahan-lahan, bukan sudah ngertilah 10 perintah Allah kayak begini, bukan gitu ya. Tapi dari perintah pertama sampai dengan perintah yang ke-10, firman itu akan mengobservasi hati Anda dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, to be honest, air mata saya ini Bapak Ibu seringkali jatuh sejujurnya saat saya ini mengizinkan firman Tuhan di dalam the 10 commandments itu menelusuri relung hati saya. Ya, dan saya pengen tanya dulu sebelum nanti kita buka, kan saya minta disiapkan Alkitab ya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa 10 perintah Allah itu sebelum Tuhan mengucapkan 1, yang kedua, yang ketiga, sebelum mengucapkan itu diawali dengan kata-kata apa? Tuhan ngomong apa? Ngucapkan apa sebelum 10 perintahnya itu? Pernah enggak Anda memperhatikan atau merenungkan? Kalau belum, saya ajak Anda untuk ikut melihatnya. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dan dari tempat perbudakan. Ya, dari Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, apakah ini hanya untuk bangsa Israel? Ataukah ini juga untuk Anda dan saya? Israel rohaninya. Siapa yang sudah membawa Anda dan saya keluar dari Mesir kita? Dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal. Betul? Jadi ketika Tuhan berkata, akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ya, dari tempat perbudakan. Ya, itu firman bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita Israel rohaninya. So, 10 perintah Allah ini tidak pernah basi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak diselamatkan karena 10 perintah Allah. Itu benar. Tetapi 10 perintah Allah ini kita bisa pakai istilah saya sebagai spiritual MRI. Mari ambil Alkitab Anda satu persatu, ya, nanti kita mau jelaskan satu persatu. 10 perintah Allah itulah spiritual MRI kita. Izinkan firman dari Keluaran 20. Di mana ada 10 perintah Allah? Kalau yang belum hafal, dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 atau Ulangan 5 ayat 7 sampai 21. Izinkan itu menerobos jiwa Anda. Ya, mengobservasi hati kita. Ya, mari kita coba. Nanti Anda sendiri, ya, ini kan saya secara cepat, tidak bisa lama, ya. Yang maksudnya MRI, spiritual MRI itu kayak gimana Bu Glory, kasih contoh gitu ya. Mari buka, Anda semuanya buka bersama saya. Sengaja saya tidak tampilkan di layar. Kalau ditampilkan di layar nanti Anda bengong, ya kan? Cuman baca doang. Tapi kalau Alkitab Anda, mau Alkitab ini atau Alkitab yang di sini atau di iPad terserah. Tapi Anda ikut lihat, punyanya Anda sendiri gitu ya. Kalau yang fisik seperti saya lebih bagus lagi, nanti bisa ditandain ya. Coba saya bacakan mulai ayat 3-nya. Tadi kan ayat 2-nya sudah, 1-2-nya ya. Ayat 3 itu adalah perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba berhenti dulu Bapak Ibu Saudara.
kemarin saya bilang, kalau Anda dikatakan jangan nyembah berhala, langsung Anda berkata, oh enggak. Gitu. Tetapi ada enggak Allah lain? Allahnya huruf kecil di dalam hidup Anda. Jangan-jangan Allah itu adalah bos Anda. Ya, jangan-jangan Allah itu adalah pekerjaan Anda. Betul? Allah itu adalah hobi Anda. Pokoknya semua yang memerintah Anda dan Anda ikutin itu. Betul? Itulah Allah. Dan Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di dalam hidup Anda. Coba Anda sungguh-sungguh berhenti dulu dan check and recheck. Ya, check and recheck. Perintah yang kedua ada di ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis not having idols. Idols. Banyak sekarang orang mengidolakan yang selain Tuhan. Betul? Mengidolakan yang selain Tuhan. Siapa itu? Siapa saja. Mungkin Anda lebih percaya kepada tokoh masyarakat tertentu yang setiap kata-katanya Anda anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Betul? Atau itu pemimpin Anda di kantor, atau bahkan pemimpin di gereja kita masing-masing. Bagaimanapun dia bukan Tuhan. Kita tidak boleh mengidolakan beliau. Menghormati boleh, tetapi menjadikan dia idols. Ya kan? Yang itu lebih dari Tuhan. Ya, pokoknya kalau dia sudah berkata itu pasti benar. Kita udah gak mau lagi cek and recheck dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, karena apa? Karena Tuhan berkata jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bla bla bla, nanti Anda baca sendiri. Coba Anda berhenti dulu. Ada enggak? Ya kan? Yang saya kultuskan. Ya, yang saya anggap pokoknya itu enggak boleh ditolak. Semua kata-katanya harus kita lakukan. Kalau saya tidak melakukannya, kita takut gitu. Kita takut bahwa itu berdosa. Kita sudah nggak mikir lagi bahwa ketika kita melakukan itu, ya apakah itu tradisi, apapun, sebetulnya kita sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita udah nggak pikir, karena ya kita sudah betul-betul submit, ya dengan itu. Hati-hati, mari cek and recheck. Perintah yang ketiga di ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara saking tidak mau menyebut nama Allahnya dengan sembarangan. Mereka sampai seringnya menyebutnya dengan kata Hashem atau YHWH. Tidak dikasih vokalnya. Ya kan? Yod Vav itu kalau di dalam tulisan Ibraninya. Ya, tetapi kita bukan seperti itu. Tetapi betapa banyaknya Anda dan saya seringkali sudah mengucapkan, oh ya puji Tuhan. Itu sudah seperti kayak, betulkah praise the Lord? Ataukah itu sekedar cuman, kalau orang bule banyak juga yang kesandung aja bilangnya Jesus, 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 Jesus gitu. Ada, kesandung aja bilangnya kayak begitu gitu. Ya. Nah ini gitu, nama Tuhan itu kudus dan mulia. Coba cek and recheck ya. MRI itu akan terus jalan lagi, sampai terus. Perintah yang kelima di mana? Di ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini satu-satunya perintah di dalam 10 perintah Allah yang diikuti langsung dengan rewardnya. Yang lain gak ada. Yang lain semua perintah. Kalau Anda baca perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu ini, gitu ya, ayahmu dan ibumu ini yang langsung diikuti dengan reward. Supaya lanjut umurmu, seperti itu. Ya kan? Nah, betul nggak Anda dan saya sudah menghormati papa mama kita, ayah ibu kita. Kita tidak disuruh menyembah mereka, tetapi kita diminta untuk menghormati. Betapa banyak anak-anak muda yang sekarang sudah keren, sudah berpendidikan tinggi, mungkin nggak hanya S1 tapi S2, bahkan S3.
Yang ketika papahnya atau mamahnya nanya tentang ini gimana sih bahasa Inggrisnya, kok mama nggak tahu atau papa nggak tahu, sebel. Ngerepotin aja, gitu aja nggak tahu. Lupa kalau dulu yang menyekolahkan sampai bisa bahasa Inggrisnya fasih itu orang tuanya. Ketika papahnya atau mamahnya mendapat mungkin hadiah handphone baru, papa mamanya ini gaptek, nggak ngerti, ya kan? Tanya ini gimana sih kok nggak bisa nyala? Udah sebel kita. Ya, belum lagi kalau tanya ini gaptek banget sih. Ya, lupa. Ya, bahwa dulu waktu kecil Anda dan saya yang bahkan membaca ABC ada belum bisa. Mama kita, papa kita yang tuliskan itu hurufnya ABC, ya. Apalagi untuk yang seusia-usia saya, papa mamanya masih ada, itu pasti sudah banyak yang pikun, sudah renta. Ya kan, mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Dan kita sebel. Coba cek and recheck Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita cek and recheck ini, seringkali air mata kita turun. Iya ya, dulu waktu aku kecil, mungkin aku juga menanyakan, cucu saya itu seringkali menanyakan hal yang sama. Nanyakan lagi. Ya kan, ketika orang tua kita sudah menjadi pikun, katanya kembali menjadi seperti anak-anak. Ya, tetapi inilah perintah yang langsung diikuti dengan janji, dengan reward. Tapi ya ada loh orang yang nakal, nanya sama saya begini Bapak Ibu. Bu Glory, Yesus itu kan sangat menghormati orang tuanya di dunia ini ya. Ibu Maria dan Yusuf, ya kan, Bapak Yusuf gitu. Ya betul, ya kan. Makanya kan 12 tahun ketemu di Bait Allah, terus diajak pulang kan udah nggak tahu lagi tuh, sampai muncul lagi baru umur 30. Berarti dari umur 12 sampai umur 30 kan di bawah asuhan papa mamahnya di dunia ini. Ya kan, Maria dan Yosef. Lalu yang tanya sama saya ini bilang gini, tapi Bu Glory umurnya Tuhan Yesus kok pendek ya? Kan ini tulisannya panjang umur gitu. Tuhan Yesus kan hormat sama orang tuanya. Kok umurnya pendek? Loh ya ada orang itu nakal ya. Tapi nggak apa-apa, pertanyaan yang nakal itu kan seringkali menggelitik gitu ya. Saya senyum dan saya berkata, betul. Justru karena itulah kita harus bersyukur. Loh kok gitu Bu Glory? Lah iya. Tuhan Yesus berumur pendek karena dia menanggung kutuk dosa yang harusnya Anda dan saya tanggung. Ya kan? Termasuk kutuk yang tidak panjang umur ini. Semua kutuk dosa itu Tuhan Yesus sudah tanggung. Harusnya kan Anda dan saya yang menanggungnya. Ya. Nah, yang keenam, perintah yang keenam, jangan membunuh. Oh, kita langsung buru-buru kalau kita tidak mau MRI ini, cuman sekedar baca. Saya nggak pernah membunuh, Bu, saya bukan pembunuh. Betul? Mungkin membunuh fisik tidak, tetapi membunuh nama baik, membunuh karakter orang, membunuh reputasi orang, membunuh usaha orang lain, ya, dengan memfitnah, itu nggak bagus. Itu kemarin teman saya makan dan diare hanya untuk supaya jualannya dia nggak laku. Itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Betul? Untuk kita mau supaya orang lain nggak suka terhadap seseorang, kita bunuh. Pembunuhan karakter itu sekarang di media sosial banyak sekali. Ya, dan tidak perlu kita harus join di media sosial yang seperti apa, di WA group. Seringkali seseorang didiskreditkan. Ya. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Mungkin banyak dari kita berhenti di sini. Mungkin zina fisik tidak, tetapi Tuhan sudah memperbaharui. Tidak hanya jangan berzina kan. Tuhan Yesus berkata apa? Siapapun yang memandang perempuan dan mengingininya di dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Betul? Ya kan? Mungkin Anda dan saya tidak bercerai, tidak melakukan perzinahan secara fisik, tetapi diam-diam di kantor Anda menyukai wanita lain atau pria lain. Ya, dan Anda berandai-andai, andai saja dia jadi istri saya ya, keren kayaknya, seksi banget. Ya, dan setiap kali Anda masuk kantor,
pikirannya yang enggak-enggak. Ya, coba cek and recheck. Mungkin secara fisik tidak ada yang tahu, melihatnya Anda utuh di dalam keluarga. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Biarkan MRI ini jalan ya. Jangan mencuri. Wih, kita bilang begini, kapan Bu saya mencuri? Saya nggak pernah mencuri. Tetapi mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang itu kita tahu sebetulnya itu it must be God. Tetapi ketika orang berikan aplaus, orang memuji-muji, di sini kita betul-betul merasa bangga. Ya, belum lagi yang kita berbicara mencuri. Dari yang 100% Tuhan kasihkan kepada kita. Kita boleh memakai 90%-nya. Yang 10%-nya. Berapa tahun sudah kita curi dari Tuhan? Ya, jangan mengucapkan yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah ini. Ya kan, seringkali saksi dusta itu bukan sesuatu yang negatif saja. Sesuatu yang positif kalau itu tidak benar itu juga saksi dusta. Karena kita mau mempromot anak kita, karena kita mau mempromot saudara kita bersaksi dusta gitu. Kita melebih-lebihkan supaya dia kelihatan baik. Tetapi ketika kita tidak suka dengan seseorang, kita bersaksi dusta juga dengan mengatakan yang sebetulnya kita mungkin benar begitu atau enggak, kita enggak ngerti. Betul? Kalau kita kadang-kadang di WA group, ketika seseorang berkata bahwa si A itu begini, betulkah kita mengerti sungguh begitu atau tidak? Seringkali kita ikut menambahi, oh iya, aku dengar dia itu begini. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan mengingini, yang ke-10 mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun. Mungkin kalau sekarang atau motornya atau mobilnya atau gadgetnya ya kan. Atau segala sesuatunya ya. Atau investasinya atau apapun seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena dari mengingini milik orang lain timbullah hati kita iri. Ya, timbullah hati kita itu greedy akhirnya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika MRI ini berjalan, itu bukan untuk orang lain. Ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara memakai 10 perintah Allah ini untuk menghakimi suami Anda, menghakimi istri Anda, atau menghakimi anak Anda bahkan, atau menghakimi saudara, teman, dan sebagainya. Bukan. Tetapi MRI spiritual ini adalah untuk kita sendiri, kita pribadi. Ya, tidak bisa dilakukan di ini, saya tadi cuma contoh. Ya, kalau Anda dan saya mau mencobanya, firman ini Bapak Ibu Saudara akan menelusuri jiwa dan hati Anda dan saya. Selalu melahirkan pertobatan hati di dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. To be honest-nya. Ya, saat itu sungguh terjadi. Kalau itu sungguh-sungguh seperti MRI yang jalan ya di hati Anda, di jiwa Anda ini. Dan Anda tuh sendirian, jangan di tengah keramaian orang. Sendiri ambil waktu di kamar Anda, ya kan di meja Anda sendiri, atau sendirian di kamar, atau sendirian di meja makan juga, kalau sepi juga nggak apa-apa ya. Biarkan MRI ini jalan. Satu persatu demi satu. Nanti Anda buktikan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Seperti ada aliran hangat. Aliran yang hangat dan lembut itu menembus hati ini. Indah banget Bapak Ibu Saudara. Ya, indah banget yang saya rasakan itu. Cobalah. Kalau belum nyoba nggak bakal ngerti. Betapa powerfulnya spiritual MRI ini. Ya, tapi jangan selewat loh ya. MRI itu kan Anda suruh diem. Kalau di MRI kan tidak boleh Anda sambil goyang-goyang. Ya kan? Saya udah berkali-kali di MRI untuk punggung, untuk lutut gitu ya kan. Jangan goyang ya Bu, diam aja. Betul? Diam aja. Anda dengan Tuhan saja. Ya, tapi kalau sungguh-sungguh Anda pakai spiritual MRI ini akan membereskan dan membobol yang nggak benar di hati Anda ini. Di hati saya. Ya, seperti itu. Kalau itu nanti sudah terjadi. Ya, kalau itu sudah terjadi, nanti Bapak Ibu Saudara, apapun firman yang Anda deklarasikan,
ya, itu adalah akan terjadi yang namanya boker. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Ya, kapanpun Roh Kudus itu memimpin Anda untuk apa yang Anda katakan, ya karena Anda mengingat, merenungkan firman Tuhan tadi, dan Anda sudah bereskan hati Anda dengan MRI, spiritual MRI ini, ya, apapun yang Anda nanti Roh Kudus ingatkan seperti itu, ya, akan boker. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Karena apapun yang Roh Kudus ingatkan, Anda akan bisa menangkapnya. Ya, Anda akan bisa, ini seperti itu, dan Anda langsung bisa memperkatakannya. Siapa yang mau mempraktekkan spiritual MRI ini mulai malam ini dan mengalami boker, mengalami penerobosan, penetration di dalam hidup Anda? Tulis saya di live chat Anda, dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai, tetapi Bapak Ibu Saudara begini. Sebelum Anda memulai melakukan MRI spiritual, ya spiritual MRI malam hari ini atau besok pagi gitu ya. Ada satu hal Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat penting, amat sangat penting untuk Anda dan saya perkatakan dulu kepada jiwa kita. Apa itu? Mari kita ikuti lagu yang akan saya dan Pak Gana bawakan malam hari ini. Judulnya adalah Apapun yang Terjadi. Seperti minggu lalu saya akan menjelaskan setelah menyanyikan satu baitnya sampai dengan refren bersama dengan Pak Gana. Saya akan jelaskan nanti kenapa lagu ini menolong kita untuk memulai sebelum MRI, spiritual MRI ini kita lakukan dan akan terjadi boker. Amin. Jadi ikuti lagu ini, mari nyanyi bersama saya dan Pak Gana. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali spiritual MRI, ada satu yang kita harus belajar untuk mengatakannya setiap kali. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari belajar berkata, Tuhan Yesus baik. Mungkin banyak di antara Anda yang mengerutkan dahi dan berkata, gak mudah Bu Glory. Betul banget, gak mudah. Saya ini punya sakit di punggung waktu itu, di tulang belakang dari umur 13. Dan waktu itu saya mahasiswa di umur yang sekitar 20-an. Jadi sudah 7-8 tahun saya itu menaikkan doa untuk saya itu sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh. Saya itu sampai kalau pacaran sama Pak Gana sudah dari SMA ya. Suatu kali pernah kami itu nonton, Pak Gana pasti ingat, nonton film di bioskop. Dan di tengah-tengah film itu main ya, saya tuh merasakan sakit Bapak Ibu Saudara. Dan mulai turun, kalau sakit tuh dari punggung ya, terus turun sampai di paha dan di lutut, turun sampai mata kaki. Tapi saya tuh diem aja, saya nggak ngomong sama dia. Dan tiba-tiba sampai film itu selesai, kan biasa ya lampunya nyala, begitu kan semua berdiri. Dan Pak Gana juga ajak saya berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Saya kesakitan. Dan Pak Gana tanya ke saya, kenapa? Saya bilang sakit banget.
Dan karena kami itu nggak berdiri-berdiri, didatengin sama yang petugasnya tuh kan ya yang suka pakai baterai itu, dan ditanya kenapa gitu, karena kan tahu masih anak muda baru pacaran. Terus saya bilang kan kalau nggak bisa jalan, dan bapaknya tuh aneh pertanyaannya ke Pak Gana, diapain mas pacarnya kok sampai nggak bisa berdiri gitu. Jadi padahal ya nggak ngapa-ngapain kan, namanya nonton ya seperti itu. Dan Pak Gana tuh bilang, saya nggak pernah lupa bapak tuh bilang sama saya begini, lain kali kalau kamu tuh sakit di tengah-tengah film, kamu ngomong aja, jangan nggak ngomong. Dan akhirnya sampai seperti ini, nggak bisa berdiri gitu, jalan susah. Nah saya ini rasanya tuh orang Jawa bilang eman-eman, sayang. Karena kami kan ya bukan uangnya berlebih, kan masih mahasiswa, uangnya dari Wesel. Dan juga kami itu jarang nonton, kalau punya uang lebih baik untuk makan. Nonton film itu bisa dihitung, selama kami kuliah itu mungkin nggak habis 10 jari nonton film itu. Jadi ketika bisa nonton, ya sayang gitu ya. Saya nggak mau kok, kasihan banget harus berhenti gitu. Jadi seperti itu yang saya harus lakukan. Ya, dan hati saya tuh menjerit gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi waktu itu saya udah berdoa dan tidak sembuh-sembuh gitu. Dan saya tanya kepada pembimbing rohani saya, kenapa Tuhan tidak mau sembuhkan saya? Lalu saya mulai menderetkan segala kebaikan yang menurut saya kalau saya tuh sembuh lebih baik gitu. Ya, karena saya punya anak rohani yang tidak hanya di ruangan AC seperti ini, tetapi saya harus PA itu harus jalan lewat pematang sawah. Dan seringkali ya saya sakit banget gitu kaki saya ya. Kalau saya sembuh kan saya bisa pelayanan lebih baik. Tetapi pembimbing rohani saya ini luar biasa. Dia berkata seperti ini, kalau kamu tanya kenapa Tuhan belum sembuhkan saya sampai dengan sekarang sudah lebih dari 5 tahun berdoa, saya nggak tahu Gloria jawabnya, karena saya bukan Tuhan. Tetapi satu hal yang saya tahu, kalaupun dia tidak pernah menjawab doamu, semua doamu, bukan hanya doa untuk kesembuhan, semua doamu, sejak kamu mengenal dia, sejak kamu born again, kamu tetap punya satu alasan untuk kamu bisa bersyukur dan berkata, Yesus sungguh amat baik. Saya heran sebagai mahasiswa anak remaja waktu itu, saya berkata, apa alasannya? Dan pembimbing rohani saya ini menunjuk salib di meja belajar saya. Itu alasannya. Kasih yang dia berikan menggantikan kamu di kayu salib. Itu kamu tidak bisa, seperti lagu ini katakan, tak dapat ku membalas kasihmu. Itu sebabnya, itulah alasannya yang membuat kamu bisa bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi kalimat kedua dari refren ini berkata, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Dulu saya berpikir, apa ya yang selalu bisa menyenangkan Bapak saya di sorga? Saya pengen selalu menyenangkan hati Bapak saya di sorga. Dan karena saya kepingin tahu, saya sungguh-sungguh mendoakannya itu Bapak Ibu Saudara. Saya berkata, Tuhan Roh Kudus kasih tahu saya dong, apa yang pasti menyenangkan hati Bapak saya di sorga. Saya pikir saya akan dapat 1 ini, 2 ini, 3 ini dari Roh Kudus. Rema seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata Roh Kudus balik bertanya, memunculkan pertanyaan tiba-tiba waktu saya berdoa itu. Apa pertanyaannya? Roh Kudus bertanya begini, apa yang membuat yang anakmu lakukan? Karena waktu itu saya bertanya, saya udah punya anak. Apa yang menurut kamu yang anakmu lakukan yang itu bisa, yang paling menyedihkan hatimu? Waktu Tuhan Roh Kudus menanyakan itu di hati saya kaget Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya renungkan, saya menjawab diri saya sendiri. Saya bilang seperti ini, satu hal yang paling membuat saya sedih, kalau anak saya tidak percaya lagi kepada saya. Tuh, Anda semuanya sudah jadi orang tua pasti tahu. Ketika misalnya anak Anda tuh menginginkan untuk mobilnya diganti atau motornya diganti atau apapun lah seperti itu, atau dibantu seperti itu, lalu Anda berkata begini, percaya nak, Papa akan pasti one day Papa akan bisa belikan kamu mobil, atau Mama pasti akan bisa bantu kamu. Dan tiba-tiba anak Anda berdiri
dengan senyum sinis menoleh kepada Anda dan berkata, aku gak percaya Papa bisa beliin aku mobil. Dan dia pergi. Sakit banget rasanya. Betul. Kenakalan anak kita, kegagalan anak kita tidak sampai membuat kita betul-betul perih rasanya. Kecuali satu, ketika anak kita bilang bahwa aku sudah tidak percaya lagi kepada Papa, kepada Mama. Betul. Dan ketika saya menjawab itu, saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkata bahwa ku ingin rindu selalu menyenangkanmu. Hanya satu Bapak Ibu Saudara yang pasti menyenangkan hati Bapak di sorga. Kalau Anda dan saya bisa tetap percaya dalam keadaan apapun yang saat ini Anda sedang alami. Mungkin Anda sedang terpuruk sekali secara ekonomi. Mungkin Anda sedang begitu sedih karena ditinggal oleh orang yang begitu Anda sayangi dan menyayangi Anda. Mungkin Anda saat ini sudah berdoa supaya Anda tidak kena COVID dan Anda tetap kena COVID. Maukah Anda tetap percaya kepada Tuhan dan mau berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau berkata Tuhan Yesus baik? Ataukah Anda mau berkata, finish lah, sudah, cukup, percuma aku percaya kepadamu. Sebelum kita menyanyikan sekali lagi, saya ingin cerita sedikit lagi. Ini kesaksian, saya sudah pamit sama ibunya yang bersaksi ini, yang mengalami ini, sehingga saya akan menyebutkan namanya. Selasa kemarin, saya baru Zoom meeting, tiba-tiba saya dikontak oleh seorang anggota komsel saya. Sejujurnya anggota komsel ini banyak, 100 lebih, sehingga saya itu ada yang saya ngeh, ada yang enggak. Ibu ini sejujurnya, kalau saya boleh jujur, saya enggak ngeh yang mana. Namanya Ibu Silvi. Tiba-tiba Ibu Silvi ini mengontak miss call begitu. Lalu ketika saya lihat, saya jawab bahwa nanti ini saya baru Zoom meeting, nanti selesai ini saya akan hubungi kamu, saya bilang begitu. Ternyata dia itu cerita kalau suaminya COVID dan hari Kamis yang lalu itu kritis. Anaknya juga positif COVID. Dan dia bilang, saya hari ini akan PCR, Ibu Glory, please doakan supaya saya ini negatif. Saya tahu ibu ini begitu takut dan begitu nervous. Selesai Zoom meeting, saya kontak dia lewat WA dan kami berbalas-balas. Saya kuatkan dia, saya encourage dia dan sebagainya. Tetapi rupanya memang masih takut. Saya itu di hari-hari ini memang jujurnya sedang capek karena banyak sekali teman, saudara yang kena ya COVID. Dan saya berusaha untuk menguatkan, mengencourage seperti itu. Secara fisik saya lelah, di jiwa mungkin saya juga lelah, letih. Sehingga saya berhenti nge-WA dia itu, saya berhenti begini, saya merem Bapak Ibu Saudara. Dan saya itu ndongak begini, saya bukan berdoa, saya menyanyikan lagu ini. Yang judulnya apapun yang terjadi ini. Sampai di refrennya itu suara saya parau karena air mata saya itu deras mengalir sejujurnya. Sampai saya tapi selesaikan lagu ini sendiri, nggak pakai iringan Pak Gana, dan saya hapus air mata saya pakai tisu. Dan saya buka, saya pikir mau kembali membalas Bu Silvi begitu ya. Dan tiba-tiba saya terkejut karena tiba-tiba ibu ini, Bu Silvi ini menulis di WA-nya. Ini saya bacakan supaya saya tidak menambahi dan tidak menguranginya. Dia berkata begini, Ibu, Roh Kudus selipkan lagu ini tiba-tiba, Bu. Lalu dia tulis, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku rindu selalu menyenangkanmu. Saya kaget banget Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh jujur, saya nggak mau nambahin bilang, oh ya karena saya mendoakan Ibu Silvi, tidak. Saya itu cuma merem nyanyi lagu ini. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus yang sama, yang saya sembah. Roh Kudus yang saya membangun keintiman dengan dia. Roh Kudus itulah yang membisikkan lagu ini kepada Ibu Silvi.
Saya bilang kepada Ibu Silvi, ini luar biasa. Saya bilang, saya jujur, saya ngomong apa adanya. Dan Ibu Silvi dikuatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Hari Rabu kemarin, Ibu Silvi berkata kepada saya seperti ini. Siang Ibu, hasil PCR saya tadi pagi baru keluar. Saya positif COVID. CT saya 23,3. Pertama saya lakukan, saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya tidak takut Bu, karena saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ajaib, luar biasa. Itulah yang dikatakan kebenaran. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran yang kamu ketahui itu memerdekakan kamu. Ibu Silvi yang pertamanya begitu takut dan begitu, tolong please Ibu Glory sampai menelpon saya. Ini nggak pernah, ini bukan teman dekat saya yang selalu menelpon saya, tidak. Tetapi saking takut dan khawatirnya dia sampai menerobos menelpon saya. Tapi saya di tengah Zoom meeting nggak bisa. Tetapi ketika akhirnya, ya kan, ada yang namanya penetration, ada yang namanya boker di jiwanya. Hasilnya positif COVID, tetapi responnya menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengencourage Anda semuanya. Seringkali mungkin Tuhan belum menjawab doa kita persis seperti yang kita doakan. Tetapi percaya, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tetap baik. Dan kita tetap bisa mengatakan bahwa Dia sungguh baik. Kenapa alasannya? Karena kita tidak pernah bisa membalas kasih-Nya. Ya, mari tetap percaya. Hanya karena itu, bukan pelayanan kita, bukan donasi kita yang sungguh menyukakan hati Bapak di surga. Kalau Anda rindu menyukakan hati Bapak di surga, tidak ada lain Bapak Ibu Saudara, kecuali Anda tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia sanggup. Tetapi kalau Dia hari ini belum menyembuhkan Anda, belum mengembalikan keuangan Anda, ekonomi Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, jangan menyembah yang lain. Mari tetap menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya disembuhkan Tuhan ketika usia saya 46 tahun. 33 tahun saya menunggu kesembuhan itu. Ya, mari Bapak Ibu sekali lagi kita nyanyikan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi keluar hati kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
selalu rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami tahu, bukan pelayanan kami, bukan donasi kami, bukan apapun Tuhan yang kami lakukan yang pasti menyukakan hati-Mu. Hanya satu yang pasti menyukakan hati-Mu adalah ketika kami tetap memiliki iman percaya kepadamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang untuk kedua kalinya, masihkah aku dapati iman di bumi ini? Oh Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang Engkau dapati, kami tetap setia. Kami tetap punya iman itu Tuhan. Kami tidak kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Walaupun saat ini mungkin kami sedang sakit. Saat ini mungkin kami sedang merasakan yang tidak enak. Kami sedang kehilangan apapun itu bentuknya. Kami sedang terpuruk sekali secara ekonomi. Keluarga kami sedang bermasalah. Apapun Tuhan yang sedang kami alami saat ini. Biar malam hari ini kami tetap berkata, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Karena satu alasan kami bersyukur sangat kepadamu. Karena Engkau sudah menggantikan kami di kayu salib. Yang itu tidak pernah bisa kami balas dengan apapun yang kami punyai, apapun yang kami lakukan. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya mau membalasnya dengan iman percaya kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, tidak ada iman yang runtuh. Semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini Tuhan, sungguh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan. Saat kami nanti melakukan spiritual MRI, kami masing-masing, untuk diri kami masing-masing, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau terangi hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang kami perlu bereskan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga terjadi boker, terjadi penetration. And there was morning. Itu terjadi sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Dan ajari kami terus Tuhan mau menjadi orang yang bermeditasi. Yang terus membaca, merenungkan dan menghafalkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya saat Roh Kudus itu menerangi hati kami, mengingatkan kami ketika kami menghadapi situasi apapun di dalam hidup kami. Saat itu kami akan memperkatakan terang itu, memperkatakan firman itu, dan terang itu pun jadi. Terang itu yang akan menerobos setiap kebekuan, setiap kebuntuan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam usaha kami, di dalam keuangan kami, di dalam kesehatan kami, di dalam apapun Tuhan yang sedang kami harus hadapi saat ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang mau membukakan kebenaran demi kebenaran untuk kami terima. Dan malam hari ini hamba berdoa supaya sungguh-sungguh ada jiwa-jiwa yang dimerdekakan malam hari ini. Kami tidak dibelenggu, kami tidak ditipu lagi oleh si jahat yang selalu menipu dan mencoba memperdayakan kami. Tetapi malam hari ini kami menjadi anak-anak terang yang mengerti kebenaran-Mu dan kami menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang. Kami mau percaya Tuhan, tepat pada waktunya, tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau pasti akan menjawab doa kami yang itu sejalan dengan kehendak-Mu. Dan biar Tuhan, persembahan yang kami letakkan malam hari ini juga adalah persembahan yang itu keluar dari hati kami yang menangkap kebenaran firman-Mu. Persembahan yang kami letakkan karena kami sungguh-sungguh mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Dan biar Engkau yang melihat hati yang seperti ini, Engkau yang memberkati lipat kali ganda. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan limpah. Berkat dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu yang menonton YouTube ini, yang sungguh-sungguh nanti akan melakukan spiritual MRI. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, kami menyambut Yesus Kristus Tuhan datang di awan-awan untuk yang kedua kalinya. Mari semua yang percaya dan diberkati malam hari ini, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti YouTube Dunamis dari HOTK. Jangan lupa share, ya, subscribe, share, dan like, dan juga share itu yang paling penting ya, supaya kita membagikan kebenaran firman Tuhan dan supaya banyak orang
dimerdekakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan ada evening tea. Apa judulnya? Saya belum tahu, nanti saya akan kabarkan. Tetapi sebelum evening tea, di hari Rabu depan khusus untuk para wanita, ya, baik yang sudah jadi ibu maupun yang belum, pokoknya wanita dewasa, kita akan ada sesi dari HOTK Women, ya. PA HOTK Women lewat Zoom, bukan seperti ini, bukan YouTube tetapi lewat Zoom. Judulnya apa? Judulnya adalah Showing Gratitude Reaping Protection, ya. Showing Gratitude Reaping Protection, ya. Mungkin ada iklannya, ya, seperti itu. Mari saya mengundang para wanita untuk join di dalam PA HOTK Women ini. Ya, pastinya memberkati dan nanti boleh ada tanya jawab juga. Waktunya adalah Rabu 14 Juli pukul 9 pagi. Ya, biasa 9 sampai 11. Karena ada question and answer, ya. Terima kasih sekali lagi, save the date. Dan jangan lupa Jumat depan kita akan bertemu di dalam evening tea kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.